Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ayu Triana, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membawakan materi tentang paradigma konstruktivis dalam kajian analisis framing. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, yang merupakan suatu sumber nilai. Paradigma konstruktivis adalah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Framing digambarkan sebagai proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Analisis ini juga digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media dalam mengkonstruksi fakta dan menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Nah, sekarang ke definisi framing menurut para ahli. Tapi di sini saya hanya mengambil dua definisi saja, yaitu yang pertama dari Murray Edelman. Menurut beliau, framing adalah apa yang kita ketahui mengenai suatu realitas atau tentang dunia, tergantung bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi atau menafsirkan realitas. Yang kedua dari Robert N. Edelman. Framing merupakan seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat suatu peristiwa lebih menonjol dalam sebuah teks komunikasi. Selanjutnya ada konsep framing nih teman-teman. Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Sekarang kita lanjut ke proses framing nih teman-teman. Yang pertama, proses framing sebagai metode penyajian realitas. Hal ini dimaksudkan bahwa kebenaran mengenai suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibalik secara halus. Caranya dengan memberi sorotan pada aspek-aspek tertentu dan menggunakan istilah-istilah tertentu serta bantuan foto, karikatur, dan alat-alat ilustrasi lainnya. Yang kedua, proses framing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian redaksi media cetak. Yang ketiga, proses framing juga tidak hanya melibatkan pers, melainkan juga pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus tertentu, di mana masing-masing pihak berusaha menampilkan sisi informasi yang ingin ditonjolkan dan menyembunyikan sisi lainnya. Sekarang kita lanjut ke contoh kasus paradigma konstruktivis dalam kajian analisis framing ya. Di sini saya mengambil satu contoh kasus, yaitu pemberitaan Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi EKTP dari Tribun News, Jawa Post, dan Suara Merdeka periode Agustus-November 2015 dan Maret 2017. Hasil dari analisis framing pada pemberitaan Tribun yaitu adanya perubahan sikap dari yang memihak pada Ganjar sebelum adanya kasus EKTP. Tribun sangat mendukung setiap hal yang dilakukan oleh Ganjar dengan berita-berita yang dibuat. Dengan adanya perubahan sikap tersebut, maka pemaknaan semua pemberitaan di bulan Maret mengarah pada tuduhan Ganjar sebagai tersangka. Yang kedua yaitu frame pemberitaan Jawa Post. Hasil analisis frame Jawa Post pada pemberitaan Ganjar yaitu sikap yang pro pada Ganjar, baik sebelum dan sesudah adanya pemberitaan kasus EKTP tersebut.
Pemberitaan Ganjar tentang kasus ini tidak merubah dukungan Jawa Pos. Bahkan pada pemberitaan sesudah kasus tersebut, digunakan sebagai kesempatan untuk Jawa Pos memperlihatkan adanya dukungan dan keberpihakan pada Ganjar. Yang ketiga, frame pemberitaan Suara Merdeka. Hasil analisis framing dari Suara Merdeka pada pemberitaan Ganjar, yaitu tidak ada perubahan sikap yang ditemukan. Suara Merdeka sangat netral dan tidak memihak pada siapapun. Sikap netral itu ditemukan ketika adanya pemberitaan kasus EKTP. Pemberitaan Ganjar Pranowo tentang kasus EKTP diberitakan secara objektif, artinya sesuai dengan fakta yang ada dengan menggunakan bukti kuat dan tanpa prasangka, artinya tidak menuduh siapapun dalam kasus ini. Nah, jadi kesimpulannya, masing-masing media menggunakan cara yang berbeda pada pembingkaian dari pemberitaan Ganjar Pranowo sebelum dan sesudah kasus EKTP. Dalam pemberitaan sebelum kasus EKTP, ketiga media ini yakni Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka sama-sama melakukan keberpihakan pada pemberitaannya dalam bentuk dukungan dan simpati terhadap aksi Ganjar pada masyarakat. Sehingga, dalam pemberitaan yang dilakukan dari ketiga media tersebut, pada akhirnya bertujuan untuk menaikkan citra Ganjar Pranowo sebagai gubernur yang tegas, anti korupsi, human interest, dan peduli lingkungan.